Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semuanya. Baik, kami hari ini mewakili dari Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Sumedang, yaitu Bapak Bupati Sumedang. Kebetulan beliau sedianya akan hadir dan memberikan materi atau narasumber tentang COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Tapi karena beliau saat ini sedang ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian juga Pak Sekda juga sama, Pak Wakil Bupati juga sama, saya selaku Ketua Divisi Gakumplin. Gakumplin ini adalah penegakan hukum dan pendisiplinan di Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten Sumedang. Perlu kami sampaikan tentang latar belakang di sini, bahwa di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang, kita ini di Kabupaten Sumedang diawali dengan kegiatan PSBB. Ada pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB, itu mulai tanggal 22 April sampai dengan 1 Juni tahun 2020 tahun kemarin. Jadi kita awali dengan kegiatan PSBB di bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2020 yang bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan pergerakan barang. Kemudian meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi, kemudian memperkuat juga upaya penanganan kesehatan dan menangani dampak sosial ekonomi dari penyebaran COVID-19. Kemudian pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru. Jadi setelah PSBB dari mulai bulan April sampai dengan bulan Juni itu PSBB. Setelah PSBB kita menginjak ke AKB. Jadi ada adaptasi kebiasaan baru. AKB ini dimulai tanggal 2 Juni setelah PSBB berakhir. 2 Juni 2020 sampai dengan saat ini. Jadi saat ini itu masuk ke dalam masa AKB, adaptasi kebiasaan baru di wilayah Kabupaten Sumedang. Kemudian menginjak kepada dasar hukum. Nah, ini barangkali yang perlu disosialisasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dasar hukum di Kabupaten Sumedang yang pertama adalah Peraturan Bupati Sumedang nomor 30 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jadi PSBB ini dasar hukumnya Perbuk nomor 30 tahun 2020. Kemudian Perbuk nomor 40 tahun 2020 juga tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Jadi ada Perbuk 30, ada Perbuk 40, di mana Perbuk 40 ini mencabut Perbuk 30 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di Kabupaten Sumedang. Kemudian juga ada Perbuk nomor 45 tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru AKB dalam penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang. Kemudian ada keputusan Bupati Sumedang tentang pembentukan gugus tugas. Ini organisasi yang lama itu disebutnya gugus tugas. Dan juga ada keputusan Bupati Sumedang yang terbaru, ini mencabut keputusan Bupati Sumedang tentang pembentukan gugus tugas, yaitu tentang pembentukan satuan tugas COVID-19 atau disingkat dengan Satgas. Jadi dulunya namanya gugus tugas, sekarang ini namanya sudah Satgas. Jadi Satgas penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Kemudian ada juga Perbuk nomor 74. Jadi Peraturan Bupati nomor 74 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif. Jadi sanksi administratif yang diatur dalam Perbuk 74 tahun 2020 ini ada sanksi ringan, ada sanksi sedang, kemudian ada sanksi berat. Sanksi ringan itu seperti memberikan teguran tertulis, teguran lisan. Kemudian sanksi ringan itu seperti kita memberikan teguran-teguran secara persuasif, kemudian secara lisan, kemudian ada sanksi sedang. Sanksi sedangnya baru teguran tertulis, pencatatan, dan ada sanksi berat. Sanksi beratnya itu pengenaan sanksi denda. Ini diatur dalam Perbuk 74 tahun 2020.
Kemudian ada juga Perbuk nomor 128 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administrasi pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan AKB untuk penanganan COVID-19. Ini di dalam Perbuk ini 128 ini sudah pengenaan sanksi berat. Jadi mencabut Perbuk yang nomor 74. Jadi kalau Perbuk 74 ini ada sanksi ringan, sanksi sedang, ada sanksi berat. Tapi di Perbuk 128 ini langsung diberikan sanksi berat, Pak. Jadi sudah tidak ada lagi teguran lisan, sudah tidak ada lagi teguran tertulis. Jadi kita langsung begitu ada masyarakat yang di tempat-tempat umum, di pinggir jalan, tidak memakai masker, tidak mematuhi protokol kesehatan, langsung kita denda. Sesuai dengan peraturan Bupati nomor 128. Nah kemudian masih di dalam dasar hukum, Perbuk 128 tahun 2020 ini dicabut dan diberlakukan Perbuk nomor 5 tahun 2021. Ini Perbuk nomor 5 ini juga masih sama, intinya dengan Perbuk nomor 128, yaitu tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru untuk penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Jadi di Perbuk nomor 5 tahun 2021 ini adalah Perbuk yang terbaru. Isinya adalah tentang bagaimana semua pelanggar protokol kesehatan ini diberikan sanksi yang berat. Sanksi berat di sini, materi di Perbuk nomor 5 tahun 2021 adalah dikenakan sanksi denda. Jadi baik itu terhadap perorangan, baik itu terhadap pemilik perusahaan atau dunia usaha, atau misalnya lembaga atau institusi, termasuk di lembaga kami. Misalnya di instansi pemerintah juga pada saat tidak dibentuk Satgas Covid, tidak di depannya tidak ada petugas untuk mengecek suhu tubuh, kemudian tidak ada petugas untuk menyuruh mencuci tangan dan menyemprotkan hand sanitizer, itu termasuk ke dalam kategori-kategori pelanggaran di dalam Perbuk nomor 5 tahun 2021. Kemudian itu tentang dasar hukum dan untuk selanjutnya barangkali kalau kami di bidang penegakan hukum dan pendisiplinan, kami dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, kami melakukan tindakan atau kegiatan penegakan hukum dan pendisiplinan kepada warga masyarakat. Tentunya kami tidak bisa bergerak sendiri, jadi kami bekerja sama memohon bantuan kepada instansi-instansi seperti Polres, kemudian Kodim, kemudian juga unsur-unsur kejaksaan, kemudian dinas aparat pemerintah daerah seperti Dishub dan lain sebagainya. Ini tergabung ke dalam tim gabungan. Ada tim gabungan disebutnya tim Gakumplin ya. Tim Gakumplin, tim penegakan hukum dan disiplin, terdiri dari unsur TNI, Polri, aparat pemerintah daerah, beserta dengan aparat-aparat yang lainnya melakukan kegiatan pendisiplinan dan penegakan hukum terhadap semua para pelanggar protokol kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali Bapak dan Ibu sekalian nanti di lapangan bisa menginformasikan kepada rekan-rekan mahasiswa, kemudian mahasiswa juga sebagai duta daripada COVID-19, mahasiswa STKIP ini sebagai duta COVID-19 dan menjadi kepanjangan tangan kami nantinya. Kami harapkan rekan-rekan para dosen yang kami hormati, kemudian anak-anak mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan, ini menjadi mitra kami dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Bagaimana sistem mekanisme kerjanya? Tentunya selama melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN ini, nanti tentunya bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok masyarakat. Nah ini barangkali silahkan Bapak dan Ibu, rekan-rekan anak-anak mahasiswa juga menjadi mitra kami dalam hal deteksi dini, dalam hal lapor dini kepada Ketua Gugus Tugas yang dalam hal ini Bapak Bupati, atau bisa melalui langsung kepada kami selaku Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Warga Masyarakat. Ini adalah tugas yang mulia, Pak. Ini adalah tugas yang berat. Tentunya tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja,
tidak bisa ditangani oleh satu institusi saja, tidak bisa ditangani hanya oleh Satgas COVID-19 saja. Nah, ini kami menyambut baik ada semacam kegiatan tematik dalam hal kuliah kerja nyata atau KKN yang insya Allah akan dilaksanakan oleh rekan-rekan mahasiswa dan tentunya dibimbing oleh para dosen pembimbing nanti di lapangan. Mudah-mudahan kegiatan tematik dalam rangka penanganan COVID-19 ini bisa mempercepat, memutus mata rantai, kemudian kita bisa memberantas. Yang paling terutama adalah kita bisa memberantas, kemudian bisa melindungi, dan bisa tentunya menyehatkan seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sumedang. Baik, untuk selanjutnya barangkali perlu kami sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa patroli yang dilaksanakan nanti rekan-rekan misalnya mendapatkan kami sedang melaksanakan patroli. Kami dari unsur TNI, dari unsur Polri, aparat pemerintah daerah sedang melaksanakan patroli. Nanti rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang melaksanakan KKN ini bisa bergabung. Boleh bergabung bersama kami, kemudian memberikan edukasi-edukasi, memberikan sosialisasi, memberikan woro-woro. Terutama apa? Terutama tentang pemakaian masker yang dikenal dengan 3M. Di pusat itu 3M. Kalau di Sumedang bahkan sudah 5M, kalau tidak salah Pak Bupati mencanangkan. Yang satu itu memakai masker, M yang pertama. Kemudian yang kedua, menghindari kerumunan, M yang kedua. M yang ketiga, menjaga jarak atau social distancing. Yang keempat, setelah itu kemudian apa lagi? Mencuci tangan. Kemudian yang kelima, satu lagi, ada yang tahu? Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, satu lagi, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi boleh. Itu 5M. Jadi kalau di sini Satgas COVID-19 Bapak Bupati bahkan menerapkan sampai 5M. Bahkan kalau misalnya ada inovasi-inovasi terbaru dari rekan-rekan para dosen kemudian mahasiswa, sekiranya ini bisa membantu mempercepat penanganan COVID-19, silakan ditambahkan lagi. Misalnya berperilaku hidup dan sehat. Misalnya lagi tidur, menjaga tidur yang cukup, misalnya istirahat yang cukup, itu silakan ditambahkan, disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat ini tersosialisasikan, teredukasi. Jadi kalau masyarakat sudah tersosialisasikan, sudah teredukasi, nantinya masyarakat bisa menjaga pola perilaku hidup bersih dan sehat sehingga bisa mempercepat penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Kemudian sasaran-sasaran yang akan kita sampaikan di sini, titik-titik lokasinya, yang pertama adalah di pasar-pasar tradisional dan toko-toko modern atau di mall-mall seperti di Asia Plaza, kemudian di di Gria, kemudian di Jatinangor Town Square dan lain sebagainya. Kemudian di pasar-pasar tradisional juga sama. Kemudian di terminal, kemudian di tempat ibadah, di pabrik-pabrik besar, di tempat wisata, kemudian di fasilitas umum dan fasilitas sosial, kemudian di tempat-tempat yang lainnya yang banyak kerumunan-kerumunan, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Sumedang. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, data perkembangan COVID-19 di tingkat nasional, ini positif ini yang terkena positif ini 1.233.959 orang sampai dengan hari ini. Jadi sudah 1 juta lebih. Oleh karena itu kita wajib waspada, kita wajib mensosialisasikan, kita wajib menangani COVID-19 ini secara serius. Oleh karena itu kami menyambut baik dari Satgas COVID-19 ada kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN dari STKIP Unsap dalam rangka membantu program pemerintah untuk bagaimana mempercepat penanganan COVID-19 khususnya barangkali di Kabupaten Sumedang yang kita cintai dan kita banggakan.
Kemudian yang sembuh di tingkat nasional ini sudah 1.039.674 orang. Dan yang meninggal ada 33.596 orang. Kemudian kita melihat perkembangan COVID di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data total yang terkonfirmasi ini mulai dari 22 Maret tahun kemarin, Pak. 22 Maret tahun 2020, berarti sampai dengan sekarang kurang lebih sekitar sudah 1 tahun lah. Ini yang terkonfirmasi ini ada 1.939 orang. Jadi hampir 2.000. Hampir 2.000 orang di wilayah Kabupaten Sumedang. Kemudian yang meninggal dari tahun 2020, dari bulan Maret sampai dengan sekarang itu ada 65 orang yang meninggal. Dan konfirmasi aktif hari ini di Kabupaten Sumedang ada 135 orang per hari ini. Kemudian yang kontak erat ada 265 orang, yang suspek 10 orang, dan pelaku perjalanan ini tidak ada keterangan. Jadi alhamdulillah Kabupaten Sumedang, Satgas Covid-nya diketuai oleh Pak Bupati Sumedang beserta para jajaran unsur Forkopimda. Kemudian kami juga membantu di bidang penegakan hukum dan pendisiplinan warga masyarakat. Alhamdulillah kelihatannya di Sumedang per hari ini sudah mulai ada penurunan. Dilanjut dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka penanganan COVID-19. Nah, ini berkaitan dengan rekan-rekan nanti pada saat melakukan ingin tahu, kemudian ingin membantu petugas-petugas tim gabungan terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Kejaksaan dan lain sebagainya. Ini ada 3 posko. Per setiap harinya kita mendirikan 3 posko. Posko yang pertama adalah di gerbang wilayah barat Kabupaten Sumedang di Kecamatan Jatinangor. Tepatnya di depan kecamatan, di situ ada posko gabungan dalam rangka kita mendeteksi, menyaring, memfilter semua pelaku perjalanan baik yang keluar Sumedang maupun yang masuk Sumedang. Jadi tanpa terkecuali sesuai dengan peraturan Bupati nomor 5 tahun 2021, semua tanpa terkecuali wajib memakai masker seperti itu. Kemudian kapasitas penumpang juga, misalnya mobil itu memang kita periksa itu tidak boleh melebihi daripada 50%. Misalnya untuk mobil dengan 3 seater yang di depan, di tengah, di belakang, misalnya untuk keseluruhan itu ada 10 penumpang, berarti maksimal itu harus ada 5 penumpang di dalam mobil itu. Jadi kita periksa. Kemudian posko yang kedua adalah di wilayah Sumedang Kota, tepatnya di depan alun-alun, di depan kantor Mall Pelayanan Publik. Sesuai dengan arahan dari Ketua Satgas COVID-19 Bapak Bupati Sumedang, kita mendirikan posko di situ. Juga di situ ada tim gabungan juga. Silakan nanti rekan-rekan para mahasiswa, bahkan rekan-rekan para dosen pembimbing pun yang akan berpartisipasi, turut hadir, kemudian turut membantu kami dengan tangan terbuka 24 jam. Kami kira ini langkah bagus bagaimana kita mempercepat penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Untuk selanjutnya posko yang ketiga adalah di wilayah Sumedang bagian timur. Ini ada di pertigaan di depan Kecamatan Tomo kalau tidak salah Pak Asep ya. Ada di wilayah Kecamatan Tomo. Jadi kita menyaring, memfilter orang-orang yang akan keluar dari wilayah Sumedang melalui jalur timur, dan orang-orang yang akan masuk wilayah Sumedang juga kita filter dari sisi protokol kesehatan. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 dalam rangka mempercepat proses penanganan COVID-19, dalam rangka mempercepat proses memberantas COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Kemudian juga dalam rangka memberikan perlindungan, memberikan kesehatan kepada seluruh warga masyarakat. Kemudian selain daripada membentuk posko-posko gabungan yang terdiri daripada 3 posko, Ketua Satgas COVID-19 pun membentuk satu tim patroli, Pak. Jadi tiap harinya ada satu tim yang terdiri dari anggota gabungan. Nanti boleh mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata ikut berpartisipasi bagaimana cara dan pola kerja kita dalam rangka penanganan COVID-19. Jadi sesuai dengan sasaran-sasaran yang tadi sudah ditentukan,
di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat berkerumun, seperti di mall, di pasar-pasar tradisional, di terminal, dan sebagainya. Kita patroli tiap hari. Seandainya dimungkinkan, ditambah lagi frekuensi patrolinya sampai malam. Misalnya di alun-alun, biasanya alun-alun Sumedang banyak orang yang tidak pakai masker, berkerumun, tidak ada jarak dan sebagainya, maka kita patroli dan kita langsung memberikan sanksi administratif untuk para pelanggar protokol kesehatan. Selanjutnya barangkali yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai terutama kepada rekan-rekan mahasiswa nanti sebagai duta COVID-19. Ini yang harus dipahami adalah bagaimana caranya kita memberikan edukasi-edukasi kepada warga masyarakat. Edukasi-edukasi itu yang pertama adalah bagaimana masyarakat itu mengerti terhadap, paham terhadap arti pentingnya pemakaian masker, karena dengan cara memakai masker berarti kita menyelamatkan diri kita, kemudian kita menyelamatkan orang lain, kemudian bisa menghentikan penyebaran yang paling penting, bisa menghentikan penyebaran, karena penyebaran COVID-19 ini salah satu diantaranya adalah melalui droplet, cairan-cairan yang pada saat kita berbicara satu sama lain kemudian bisa menular, kemudian bisa masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi penyakit barangkali, menjadi penyakit COVID-19. Dan kalau sudah menjadi penyakit, saya kira ya kita tinggal menunggu pengobatan. Nah, oleh karena itu salah satu caranya adalah bagaimana rekan-rekan para dosen pembimbing ini bisa memberikan pemahaman kepada rekan-rekan mahasiswa untuk arti pentingnya masyarakat, seluruh masyarakat tanpa terkecuali itu pada saat berinteraksi baik di dalam rumah maupun di luar rumah senantiasa tetap memakai masker, kecuali pada saat saat tertentu, misalnya sedang melakukan kegiatan olahraga yang kardio tinggi, misalnya memerlukan pernapasan yang seperti lari, kemudian jogging yang memerlukan pernapasan kardio, itu dikecualikan untuk memakai masker. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang seperti biasa, kita berbicara di dalam ruangan, kita berkomunikasi, ini sangat diwajibkan untuk memakai masker, karena dengan memakai masker upaya kita untuk memberantas, menanggulangi COVID-19 ini insya Allah akan semakin berhasil. Kemudian sebenarnya kami ini memberikan materi-materi, nanti bisa di-copy saja. Materi-materi termasuk foto-foto kegiatan kami, di mana, kapan, dan polanya seperti apa, sehingga pada saat nanti rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi melaksanakan KKN ini bisa silakan bergabung saja dengan rekan-rekan. Nanti dari tim kami akan mensosialisasikan dengan para ketua poskonya masing-masing atau ketua tim patrolinya, agar pada saat rekan-rekan ada yang mau bergabung, kami persilahkan dan kita bersama-sama untuk menanggulangi COVID-19 sehingga penanganan COVID-19 bisa lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian penegakan-penegakan hukum yang lainnya yang sudah kami lakukan adalah diantaranya yang pertama adalah seperti penutupan kegiatan pemberian uang THR untuk karyawan di pabrik PT KHTEX. Itu dilakukan secara tunai, padahal bisa dilakukan secara non tunai. Oleh karena itu kami bergerak langsung ke PT KHTEX untuk menghentikan kegiatan. Jadi langkah yang pertama ini bisa diadop barangkali nanti oleh rekan-rekan mahasiswa pada saat ada kerumunan-kerumunan yang mengakibatkan melonjaknya COVID-19, ini bisa dilakukan tindakan-tindakan. Yang pertama adalah menginformasikan kepada kami. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin menghentikan kegiatan. Misalnya ada kerumunan, ada hiburan, ada kesenian yang mengakibatkan kerumunan, orang berdesak-desakan, apalagi tidak memakai masker, nanti bisa berkoordinasi dengan kami di tim kabupaten atau koordinasi dengan tim Satgas COVID-19 di tingkat kecamatan. Jadi ada diketuai oleh Bapak dan Ibu Camat di tingkat kecamatan masing-masing, atau langsung di breakdown lagi di tim COVID-19 di tingkat desa dengan Bapak dan Ibu kepala desanya masing-masing. Di situ
bisa langsung disampaikan. Kemudian secara hierarki dari desa, kecamatan bisa berkoordinasi dengan kami dan kami akan melakukan langkah-langkah seperti kami sudah diantaranya menghentikan kegiatan pembayaran THR secara tunai di PT KHTEK dan kami sudah sarankan untuk dibayar secara non tunai. Kemudian yang selanjutnya adalah penutupan Bandung Girigahana. Juga pada saat kegiatan PSBB, kegiatan-kegiatan seperti itu tidak diperbolehkan dan kami sudah melakukan kegiatan penutupan. Kemudian penutupan di mal-mal atau di pasar-pasar tradisional. Di antaranya ada di Pasar Sikuraja, yang kemudian di salah satu di antaranya ada Mall Asia Plaza ya. Ada beberapa tempat spot-spot yang kita tutup karena disinyalir, diduga ada terpapar petugas-petugas atau karyawan-karyawan di lokasi-lokasi tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, perlu juga kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami sudah mengumpulkan, karena kita mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2021, kami sudah mengumpulkan uang hasil denda secara administrasi itu kurang lebih 205.128.000. Jadi hampir 205 juta Pak Bu. Uang yang sudah kita kumpulkan dari tim Satgas Covid-19 Kabupaten Sumedang. Jadi uang ini berasal dari masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yang diantaranya tidak memakai masker, atau dunia usaha yang melanggar ketentuan jam operasional, kita denda dan sebagainya. Terkumpullah uang sejumlah 205.128.000. Nah, uang ini langsung masuk ke kas daerah. Jadi tidak dikantongi oleh petugas. Jadi uang ini langsung masuk di kas daerah, bisa dicek di rekening yang sudah kita tentukannya. Kita sudah koordinasi dengan Bapenda, Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian juga kita koordinasi kerjasama dengan pimpinan Bank BJB. Jadi uang yang masuk itu, uang denda itu masuk ke rekening yang sudah ditentukan, kemudian diterima oleh petugas BJB untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah. Jadi sampai dengan saat ini tim berhasil mengumpulkan 205.128.000 rupiah. Jadi tapi bukan uangnya yang menjadi tujuan utama sebenarnya dalam pengenaan sanksi administrasi ini. Jadi Pergub nomor 5 tahun 2021 ini tentang sanksi administrasi ini tujuan akhirnya bukan dalam rangka pengumpulan uang denda untuk masuk ke pemerintah daerah. Tetapi tujuan akhirnya adalah bagaimana dengan Pergub tentang pengenaan sanksi administrasi ini kita memberikan perlindungan kepada warga masyarakat. Kemudian bagaimana kita memberikan pendisiplinan kepada warga masyarakat. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita memberikan jaminan tentang arti pentingnya kesehatan kepada seluruh warga masyarakat. Jadi masyarakat daripada didenda lebih baik pakai masker. Kalau pakai masker juga sebenarnya untuk kepentingan kita, untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan semuanya. Saya kira kalau sudah terbiasa seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang membantu penanganan COVID-19, kami kira akan lebih baik. Penanganan COVID di Kabupaten Sumedang akan mempercepat zona. Karena untuk saat ini Kabupaten Sumedang, syukur alhamdulillah dari zona orange, kalau tidak salah sudah menjadi zona kuning, sudah turun lagi. Kemudian mudah-mudahan sesuai dengan keinginan dari Bapak Bupati Sumedang selaku Ketua Satgas COVID-19, ini mudah-mudahan bisa turun lagi, bisa masuk ke zona hijau. Jadi kalau sudah zona hijau, artinya kita aman terkendali daripada COVID-19, walaupun ada 1-2 kasus yang masih ada barangkali bisa kita kendalikan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Kemudian yang terakhir barangkali perlu kami sampaikan bahwa jumlah pelanggaran ini perlu kami sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk informasi saja. Jumlah pelanggaran ini dari tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan 16 Desember. Ini kan ada penegakan Pergub nomor 74 tentang
ada sanksi ringan, ada sanksi sedang, dan sanksi berat. Ini jumlahnya teguran lisan 4.706. Kemudian teguran tertulis 10.352 pelanggaran. Dan sanksi sedangnya ada 195 pelanggaran. Jadi total ada 15.253 dalam penegakan Perbuk 74. Jadi sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Kemudian untuk Perbuk 128 dan Perbuk nomor 5 tahun 2021 yang tidak diberlakukan sanksi ringan dan sedang, artinya langsung diberlakukan sanksi berat, itu sanksi pengenaan denda. Ini jumlah pelanggaran secara keseluruhan itu ada 8.017 pelanggar sampai dengan hari ini. Jadi ada 8.017 pelanggar, ada 8.017 orang yang dijadikan pelanggaran, kemudian harus memberikan sanksi administrasi berupa pengenaan denda, dan sudah kita setorkan sejumlah 205.128.000 rupiah dan sudah masuk ke kas daerah Kabupaten Sumedang. Itu barangkali hal-hal yang perlu disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian di dalam rangka persiapan pelaksanaan kuliah kerja nyata nanti di lapangan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian sebagai dosen pembimbing mahasiswa dan mahasiswa nanti di lapangan bisa memberikan informasi terkait hal ini kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang akan menjadi duta COVID-19 di Kabupaten Sumedang, dan kami harapkan bahwa rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi ini menjadi mitra kami juga sebagai tim kami juga dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang, agar tim ini bisa memiliki kepanjangan tangan, memiliki informasi-informasi yang cepat pada saat mereka melakukan KKN, melakukan kegiatan KKN. Informasi-informasi kepada kami bisa cepat diinformasikan dan kami bisa memberikan tindakan-tindakan yang tepat barangkali nanti pada saat ada informasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Itu barangkali, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi ini sekali lagi bermanfaat bagi kita sekalian. Kemudian terima kasih atas perhatiannya dan mau menjadi mitra kami di dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.